dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan, saya ingin mengingatkan pada kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Allazi ja'ala khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Bahwa hidup ini hakikatnya adalah ujian. Hidup ini, mati ini adalah ujian. Jadi selama hidup kita diuji, setelah mati kita menunggu pengumuman ujian, nanti ketika dihidupkan kembali saat itu pengumuman tiba. Jadi hidup ini adalah masa-masa ujian, mati nanti menunggu waktu pengumuman hasilnya gimana nanti. Baru kemudian ketika kita sudah dibangkitkan lagi pada mahsyar sana, nanti kita akan mendapatkan pengumuman tentang hasil ujian yang sudah kita jalani selama hidup di dunia ini. Jadi semua yang kita lakukan ini adalah ujian. Meskipun di dunia ini ada la'bun walahun. La'bun itu artinya permainan, pertandingan. Namanya permainan itu ya ada menang, ada kalah. Yang menang diuji juga, yang kalah juga diuji, sama aja. Lahun ada senang-senang, yang senang juga yang diuji, yang sedih juga diuji. Jadi yang sukses ya diuji, yang gagal ya diuji, yang apapun, nggak ada satu tempat pun yang tidak diuji. Sampai kemudian di surat Al-Jin itu ada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan di antara jin itu mereka mengatakan begini. Di antara jin itu kan juga mereka ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Di antara mereka yang beriman, dan ini sebenarnya hukumnya berlaku juga bagi umat manusia, bahwa kalau ada makhluk Allah ini beriman kepada Allah, istiqamah, istaqamu, pasti akan kami curahi kepada mereka itu rezeki yang banyak. La astainahum ma'an ghadaqa. Akan kami beri rezeki yang sangat banyak. Jadi adakah rezeki yang didapat dari istiqomahnya iman? Ada. Pokoknya orang itu istiqomah dalam keimanan akan diberi oleh Allah rezeki yang banyak. Itu janjinya Allah. Begitu. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati lastainahum ma'an ghadaqa. Tapi ingat, orang begitu itu kan senang ya. Taat terus dan hidupnya senang, enak terus, itu kan senang. Tapi Allah pun juga di belakang ayat itu, ayat selanjutnya maksudnya, itu menyebutkan begini. Linaftinahum fi. Semua itu pun sesungguhnya ujian. Nah, balik lagi. Sudah taat, dapat selamat terus, sudah taat, dapat kesenangan terus, dapat taat. Pokoknya memang jalannya begitu. Kalau taat, di belakang ini akan nyaman, tenang gitu ya. Tapi itu pun ada satu poin yang harus kita ingat. Allah menyebutkan apa? Linaftinahum fi. Ketaatan yang menghasilkan kesenangan hidup itu pun, jadi ketaatan sama Allah lalu diganjar, diberi kesenangan hidup, itu pun ujian. Nah, coba. Ujian yang seringkali tidak dirasakan oleh, tidak disadari oleh orang itu adalah begini. Ya saya begini nih karena saya taat pada Allah. Nah, orang yang merasa begini ini seakan-akan ketaatannya itu lantas layak mendapatkan balasan seperti yang dia sedang terima. Dari situ dia seakan-akan dia tak rasa bahwa di situ itu dia sedang menganggap Allah dapat diintervensi oleh ibadah dia. Itu berat itu sebenarnya. Jadi seakan-akan Allah dapat diintervensi oleh ketaatan dia sehingga gara-gara dia taat Allah kemudian memberi apa yang dia terima saat ini. Berarti Allah independen nggak kalau gitu? Enggak. Kalau Allah nggak independen terus keyakinan apa? Orang meyakini Allah tapi Allah nggak independen, kan salah itu. Itu aja yang paling sering kali nggak dipahami oleh orang itu. Berarti orang itu harus taat nggak? Ya harus taat. Kalau taat lalu mendapatkan nikmat bagaimana? Ya udah, habis baterainya. Jadi kalau taat dia nggak mendapatkan nikmat bagaimana? Ya udah biasa aja. Taat lalu mendapatkan nikmat bagaimana? Ya udah biasa aja. Namanya taat itu sudah selesai. Pokoknya istiqomah dalam taat itu saja sudah sebuah nikmat. Tapi itu penujian.
Ada orang yang nggak pernah dosa ibaratnya, taat terus lama-lama sombong, saya ini taat terus. Ya jadi di balik taatnya itu tiba-tiba masuk jurang itu, blak gitu kan. Memang hidupnya itu baik, tapi ini yang kadang-kadang orang nggak pahami dari sisi cara beragama yang instan. Maka kenapa saya sering ngomong, ayo belajar agama ini jangan instan. Berproseslah dari dalam, dari persoalan yang mendasar. Sehingga kadang-kadang kita kan menemukan ada orang begini. Ini orang yang nggak pernah di pesantren itu malah sangat taat gitu. Ini orang yang dari pesantren tapi taatnya kok malah mau sekedar. Ya mohon maaf, kadang-kadang yang instan itu memang nampak begitu bagus seketika gitu. Maka saya bilang jangan instan. Kita belajar agama bertahap, dinikmati, diproses gitu, dinikmati proses itu akan lebih menata di jiwa raga. Jadi jiwa raga. Kita kan kadang-kadang menemukan orang yang baru belajar agama itu langsung saklek, kerasnya muncul, lalu kemudian nggak ada lembutnya gitu. Kenapa dia begitu? Ya karena belajar yang begini ini tidak mempertimbangkan ada apa di balik dari setiap keadaan itu. Wong Allah menyebutkan wa alla wistaqamu 'ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Itu ada orang lalu ngambil kesimpulan begini, pokok kamu sholat duha terus kamu pasti kaya. Coba, dari ayat tadi loh. Kalau kamu siapa yang istiqomah taat, maka kemudian akan diberi ma'an ghadaqa, itu rezeki dari langit, rezeki yang sangat banyak menimpa. Lalu orang kemudian buat rumus, sesuatu yang sunnah menjadi hal yang wajib, karena kalau kamu lakukan itu kamu akan kaya. Lama-lama yang nggak terasa oleh dia itu, kamu sholat duha pengen jadi kaya apa pengen taat sama Allah gitu. Ya lupa kan bahwa tujuan ibadah itu asal mulanya apa? Taat kan sama Allah. Allah menyuruh kita sholat duha ya sholat itu aja. Tapi karena kita lalu berpedoman pada posisi itu, tidak terasa di balik itu ada linaftinahum fi, itu penujian. Sampai ada orang itu, orang tua yang saya pernah mendengar sendiri, marah-marah sama tamu gitu. Tamu orang safar gitu kan. Kadang-kadang ya nampak nggak taat banget gitu. Bandingkan orang-orang sekitar sini, orang itu, dia bilang, ya nggak bisa. Jangan-jangan orang yang begitu itu nampak nggak taatnya di sini, di tempat lain dia taat, kita nggak tahu. Lagian nampak nggak taat itu belum tentu taat, mungkin dia hanya menjalankan hal-hal yang pas-pas saja. Apa yang pas-pas itu? Rukun Islam jalani, selesai kan? Ada nggak orang yang rukun Islam jalani dia masuk surga? Ada. Ada sahabat tanya kepada Nabi, orang Badui datang ke Nabi, ya Rasulullah, ajari aku tentang Islam, syahadat kata Rasulullah. Apalagi? Jalankan sholat, puasa, zakat, dan kamu haji jika mampu. Selain itu saya nggak mau melakukan lagi. Nggak apa-apa asal kamu jujur lakukan itu aja, selesai. Nah kalau orang kayak gitu masa saya kurang gitu kan? Ya memang orang bisa aja kita boleh merasa kurang, tapi ketika kepada orang lain kita nggak boleh lalu merasa orang lain pasti kurang, nggak bisa. Kenceng itu ke diri sendiri, toleran ke orang lain. Tapi kenceng ke diri sendiri dengan pemahaman yang salah yang nggak benar juga. Nah, kita kembali ke ujian. Hidup ini ujian. Karena itu harap tenang, ada ujian. Gak usah gaduh, gak usah bingung dalam urusan apapun, pahami ini ujian. Kamu dapat nikmat ya? Ujian. Kamu dapat musibah ya? Ujian. Siapa yang lulus? Belum tentu yang dapat nikmat lulus, belum tentu yang dapat musibah lulus, belum tentu. Ya nggak jelas saja siapa yang ujian. Kapan tahu lulusnya? Nanti ketika udah pengumuman. Kapan pengumumannya? Padang mahsyar. Nanti pada mahsyar sana diumumkan. Si ini masuk neraka, si ini masuk surga, begitu nanti. Selesai dah di sana. Kalau di dunia ini nggak usah saling nggak usah saling menilai aja lah udah. Oh kamu ini berarti kamu ini orangnya kayak gini berarti neraka, jangan. Ini masih di dunia kok ngomongin neraka. Nanti aja ketika sudah di akhirat sana lalu ketahuan, oh neraka ternyata udah selesai. Jadi ketika di dunia gini nggak usah langsung menilai ini neraka gitu, nggak usah. Dan nanti udah ada bagian sendiri yang ngurusi kayak gitu. Kita nggak ditugasi untuk ngurusi yang kayak gitu. Yang penting kita tahu menang aja, ibadah saja, ikhlas saja, nurut saja sama Allah. Udah. Ya, semua ini ujian.
Karena itu ingat pesan saya yaitu harap tenang ada ujian.